Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam yang ke-17 dari bulan suci Ramadan, kita masih diberikan Allah kekuatan iman dan Islam sehingga kita bisa datang ke rumah Allah ini untuk menambah amal ibadah kita. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan pula Bapak Ibu, kita tetap diberi kekuatan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap beramal di bulan suci Ramadan yang mulia ini. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumil mahsyar, di tengah panasnya padang mahsyar, kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu panas yang luar biasa. Kita mondar-mandir mencari pertolongan kepada para nabi, tapi tak ada satupun dari mereka yang mau memberikan syafaat. Maka saat itu kita berada di sebuah tempat di padang mahsyar bernama Faslul Quda. Panasnya luar biasa, Pak. Saking panasnya situasi di Faslul Quda, sampai-sampai kita meminta untuk segera dikeluarkan dari tempat itu, walaupun harus dicampakkan ke dalam neraka. Saking panasnya Faslul Quda. Maka menghadaplah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah. Maka Rasulullah sujud di hadapan Allah, meminta izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Apa kata Allah kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, irfa' ra'saka. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, berilah syafaat siapa yang engkau ingin beri syafaat. Maka keluarlah baginda Rasulullah menemui kita umatnya. Aku coba awak dulu Pak, nyanyi kan. Samu awaknya kan dapat jatah, kalau potong ada jatah minyak goreng pamu kan gratis. Itu mesti coba awak kan. Apalagi syafaat. Kata yang satu, saya duluan ya Rasulullah. Saya paling banyak hajinya ya Rasul. Kata yang satu lagi, tidak Rasulullah, saya paling banyak sedekahnya. Ompek tiang musoji itu dulu ambo yang menyumbang dulu. Kalau ndak alun tentu jadilah. Kata yang satu lagi, tidak ya Rasulullah, saya yang paling banyak berzikir. Ya, semuanya ingin duluan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dipilihlah oleh Rasulullah. Ternyata seleksinya bukan karena hajinya, bukan karena banyak sedekahnya, bukan karena banyak salat sunatnya, bukan karena banyak bacaan zikirnya, tapi dipilih oleh baginda Rasulullah umatnya yang akan pertama mendapatkan syafaat berdasarkan siapa di antara umatnya itu yang paling banyak bacaan solawatnya. Jadi yang paling banyak bacaan selawatnya itulah yang pertama
yang pertama dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Datuk Gunago beserta seluruh nenek mama, mangku adat, nenek tandun. Seterusnya yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolsek Tandun, alhamdulillah juga hadir bersama kita. Dan seterusnya alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita memperingati nuzul Quran. Nuzul artinya turun. Berarti nuzul Quran memperingati turunnya Al-Quran. Nuzul ke bahasa Arab ibu-ibu. Kalau bahasa awak tu turun. Turun tu apa? Nuzul tu apa? Bahasa awak turun. Turun tu apa? Pindahnya sesuatu dari atas ke bawah, atau turun nama. Kalau dari bawah ke atas namanya naik. Jadi yang nuzul tu pindah dari atas ke bawah. Maka nuzulul Quran artinya turunnya Al-Quran. Dari kalimat turun kita tahu bahwa datangnya dari atas turun ke bawah. Maka di sini kita akan baca sedikit bagaimana proses turunnya Al-Quran ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah bahwa Al-Quran itu diturunkan fi Lailatul Qadr, pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kasado Al-Quran dia turun malam Lailatul Qadar? Kan tu kan, kasadonya atau sebahagian ayat, atau yang pertama kali turunnya. Maka kita baca sejarah daripada turunnya Al-Quran Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Al-Quran itu pertama kali tahapannya Allah turunkan ke sebuah tempat bernama Lauhul Mahfuz. Apa Bapak Ibu? Lauhul Mahfuz, nama tempat Al-Quran. Kasado-sadonya, ya, kasado-sadonya diturunkan Allah, diletakkan Allah di Lauhil Mahfuz, tempat Allah menyimpan Al-Quran. Nah, dari Lauhil Mahfuz Allah turunkan Al-Quran ke sebuah tempat di langit dunia bernama tempat itu Baitul Izzah. Sekali lagi, nama tempatnya Baitul Izzah. Di mana tu Baitul Izzah kau? Baitul Izzah kau di langit, ya, di langit dunia. Di atas ada sebuah tempat bagus, cantik bernama Baitul Izzah. Nah, dari Lauhil Mahfuz Al-Quran Allah turunkan duf'atul wahidah, sekaligus, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekaligus turunnya dari Lauhil Mahfuz. Kapan terjadinya turun Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah? Lailatul Qadar. Aku yang jual Pak. Iko yang turun pada malam Lailatul Qadar. Kapan turunnya dari Lauhil Mahfuz ke Lailatul Qadar? Pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah diturunkan Al-Quran daf'atun wahidah. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara berangsur-angsur setiap tahun pada setiap malam Qadar, seukuran akan diturunkan oleh Jibril dalam setahun. Tapi ini terlepas dari hilafiahnya para ulama. Dalam pemahaman kita mazhab Syafi'i diyakini daf'ah wahidah, sekaligus dari Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah sekaligus. Kemudian dari Baitul Izzah barulah Al-Quran itu diturunkan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur. Jadi ndak kasado turun ke Nabi malam Lailatul Qadar apa? Karena baik Ramadan, Syawal juga turun Al-Qur'an. Rabiul Awal turun juga Al-Qur'an. Rabiul Akhir turun juga Al-Qur'an. Berangsur-angsur. Tapi Al-Qur'an yang pertama kali diturunkan Allah melalui Jibril kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, kita yakini sekarang malam ke-7, malam ke-7 boleh. Sekali lagi ini pun ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian ulama menyebut malamnya malam ke-25 atau pada tanggal 24 Ramadan. Ada yang menyebut 24, ada yang menyebut 17. Melihat dari keterangan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terjadilah perbedaan pendapat ulama. Tapi terlepas dari itu, bahwa semua sepakat Al-Quran turun pertama kali malam Lailatul Qadar. Itu sepakat, Pak. Nah, jadi Al-Quran yang diturunkan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang kita kenal dengan surat apa Mama? Surat Al-Alaq. Alai tentu surat Al-Alaqnya Mama, atau surat Iqra. Mana seorang nyebut? Seorang nyebut surat Iqra lah kan. Ya suruh baca Al-Alaq panjang juga kan. Coba baca deh kita surat Al-Asr. Apa dia kan? An-Nasr, surat An-Nasr. Apa ni kan? Cuba kalau ada orang nyebut, cuba baca izajah. Ada. Ini biasa awak menyebut surat tu dengan awal bacaan pada surat tersebut. Boleh sebenarnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi turunlah surat Al-Alaq di Gua Hira ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Rasulullah di usia 40 tahun itu suka menyendiri Mama, suka bertahanus atau beruzlah, mengasingkan diri. Nabi ko pai di rumah ya, bersepi-sepi sorang-sorang inyonya. Pai ke Gua Hira, lolok di situ bagi hari 10 hari. Lolok di situ. Abi bakal pulang balik ambil, bangkit lo balik 10 hari. Nah, dalam uzlahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah turunnya Al-Qur'an. Maka turunlah Al-Qur'an malam itu, ya, Nabi pun dipaluk oleh malaikat Jibril. Ya, dipaluk Nabi di malaikat Jibril, Iqra, bacalah kata malaikat Jibril. Apa jawab Nabi? Ma'ana biqari. Ndak pandai dan baca doanya Nabi. Iqra, bacalah. Tidak bisa baca doa. Ma'ana biqari. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka turunlah Al-Quran yang pertama kali, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka mulai daripada saat itu turunlah Al-Quran dari Baitul Izzah tadi secara berangsur-angsur kepada Rasulullah. Berapa lama waktunya? Biasa kita baca dalam pelajaran 22 tahun 2 bulan 22 hari. Yang sonang menyebut lebih kurang 23 tahun. Ini Nabi menerima wahyu Al-Alaq tu turun ketika Nabi berumur 40 tahun. Nabi wafat di usia 63 tahun. Berarti berapa lamanya Al-Quran turun? 23 tahun. Lebih kurang 23 tahun. Maka selama itu diturunkan Al-Quran sesuai dengan
apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Qur'an itu turun begitu saja. Ada Al-Qur'an itu turun dengan sebab. Ya, ada asbabun nuzulnya, dikarenakan sebuah peristiwa yang terjadi saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an karena sebab. Nabi itu Bapak Ibu sekalian ndak nahu anak jantan nama. Lahir anak pedusi. Lahir anak seorang leh pedusi juga. Lahir anak seorang leh pedusi juga. Lahir anak laki-laki meninggal. Lahir anak laki-laki meninggal. Jadi yang sampai godang anak Rasul kok laki-laki, yang pedusi yang laki-laki tidak ada, meninggal di usia kecil, sehingga jadi bahan cemooh oleh orang-orang kafir. Bahan cemooh oleh orang-orang kafir. Ya, seorang kafir yang bernama Az, dia suka mengolok-olok Nabi dengan itu. Jadi kalau inya bercito jo uang tentang cito Nabi, dia selalu menggandengkan dengan nama Nabi itu kalimat butur. Apa itu butur? Abtar dalam bahasa Al-Quran. Butur tu bahasa awaknya pak pupui. Pupui, ndak ada keturunan penerus. Uang Arab kok keturunannya jatuh ke anak laki-laki. Ya, keturunan jatuh kepada anak laki-laki. Nabi kita ndak ada anak laki-laki, sehingga oleh orang kafir ini digalau lah Nabi ko butur, uang pupui. Ndak ada orang penerus dah. Jadi yang kafir cek asku kalau ini bercita jo uang selalu menggandengkan dengan nama Nabi itu kalimat butur, kalimat pupui. Muhammad yang mana? Muhammad pupui itu tuh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih hatinya. Ya, dia merasa sedih hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan peristiwa itu. Allah turunkanlah ayat Al-Qur'an, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, kami telah memberi engkau nikmat yang banyak. Jani buati, tu bahasa awak kan? Jani buati, kami telah turunkan, berikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Tetaplah beribadah kepada Allah. Tetaplah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memperolok-olokkanmu itu, orang yang mencemooh engkau dengan sebutan pupu itu, huwal abtar, dialah yang betul-betul pupui. Itu bahasa awak. Kalau Nabi itu masih disebut orang tu butur. Ya, pupui, butur kalimatnya. Kalau untuk orang yang memperoloknya, Allah lebihkan dari itu. Apa kalimat sebutannya? Abtar. Berarti lebih butur. Tu kalau kita baca dalam kajian nahwu saraf ya tata cara bahasa Arab, ya kalau abtar itu dia sudah menggunakan isim tafdil, menyebutkan lebih, berarti dialah yang paling pupui. Maka terhiburlah baginda Rasulullah. Ini contoh Bapak Ibu, Al-Quran itu sebagiannya turun dikarenakan beberapa peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran pertama kali turun pada malam Lailatul Qadar, pasti terjadi di bulan Ramadan. Dia ada beberapa ayat yang menerangkan itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Dapat sebuah kesimpulan, Al-Qur'an turun di bulan Ramadan. Baca lagi ayat lain, inna anzalnahu fi lailatul qadr.
sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam pada malam Qadar. Baca lagi ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang berkah. Itu je barangnya, Pak. Ini Lailatul Qadar itu turun di bulan puasa. Malam kabar Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditonton malam Lailatul Qadar ko mama apa yang lawa deh. Mungkin semalam tu kemensojinya. Semalam Lailatul Qadar pasti boleh Lailatul Qadar contohlah ditetapkan Nabi umpama Lailatul Qadar tu hanya terjadi malam 17 Ramadan, ndak kan tomik mensoji awak ke dah. Malam 7 wala nak kan tomik dah. Panu dah orang tu. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan terjadinya. Cuma para ulama menyebutkan ciri-ciri Lailatul Qadar turun pada malam ganjil. Ciek 3, 5, 7 dan seterusnya sampai 21, 23, 25, 27, 29. Diringkas lagi apalagi oleh para ulama, Lailatul Qadar itu besar kemungkinan, ini prediksi baru ya, tidak ada kepastian. Besar kemungkinan turun pada 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Itu tanda atau ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Jadi kok bersuara lah awak malam Lailatul Qadar kok apa ibu agak apa kan diminta? Mama lah apa kan diminta mama? Basuh umpama malam Lailatul Qadar. Apa yang kena mama minta? Minta masuk surga. Alah joleh tu Ada yang lain lah. Minta kaya, minta banyak piti ya kan? Apalah gak ya yang kan awak minta? Kok bersua awak kelebihan di malam tu nampak awak tahu dengan persis kita bahwa malam tu Lailatul Qadar umpamanya. Ditunjukkan Allah salah satu kelebihan umpamanya. Apa kira-kira yang akan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka hal yang sama pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah. Ya Rasul, kok basua ambo jo malam Lailatul Qadar tu apa kira-kira yang akan diminta? Maka diajarkanlah oleh Rasulullah Aisyah sebuah doa yang akan diminta pada malam tu. Kalau basua engkau malam Lailatul Qadar tu Aisyah, mintalah, bacalah. Apa doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau pemaaf, suka kepada yang memaafkan. Fa'fu anni, maafkanlah aku. Sehingga doa aku awak baca setiap malam ya. Bapak ibu setiap malam awak baca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu hasilnya dari hadis Nabi. Bunyi hadisnya itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kata Nabi. Kalau bertemu engkau Aisyah dengan Lailatul Qadar itu, maka ucapkanlah ini. Ya, mintalah kepada Allah kemaafan. Jadi tidak harus sudah semayang tarawih je baca tu dah apa-apa. Boleh. Sudah semayang 5 waktu nak baca doa tu tidak apa dah baca. Karena ini tidak dikhususkan untuk tarawih. Ini doa seorang untuk mendapatkan Lailatul Qadar atau saat mendapatkan malam Lailatul Qadar. Cuma ada kabar gembira, salah seorang ulama, ini diterangkan dalam kitab Fathul Mu'in dan I'anatul Talibin. Ada seorang ulama berpendapat tentang Lailatul Qadar. Siapa yang sholat Isya berjemaah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Sekali lagi, siapa yang sholat Isya berjemaah setiap malam, tidak pernah tinggal, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan,
maka sungguh dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, logikanya kenapa Bapak Ibu? Lailatul Qadar itu pasti ada di antara yang 30 malam tuh. Salah satu dari yang 30 malam tuh Pak, di situ dia Lailatul Qadar itu pasti. Cuma entah malam yang mana. Datang awak setiap malam. Ndak pun libur sekali deh. Berarti salah satu dari solat kita ataku wong awak ke dalam tuh. Kan contoh tuh Mama. Jadi ini kata ulama ini. Meskipun tidak mendapatkan tidak nampak umpamanya kelebihan-kelebihan ajaib yang ditunjukkan pada malam itu. Jadi tidak harus boku ayu kan. Kok kalau mencayai boku kini lah sonang loh nya. Dulu payah kan setiap sore bersuah ayu boku. Jadi yang Lailatul Qadar itu begitu. Beribadah awak di malam itu pahalanya lebih baik daripada beribadah 1000 bulan. Maka jangan tinggon ibadah setiap malam, insya Allah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu mulai malam tu ala tibo ya Lailatul Qadar sampai kapan? Hatta matla'il fajr. Sampai terbit fajar lagi. Sampai terbit fajar bunyi sirine kan, 10 menit sudah bunyi sirine terbit fajar berarti sampai di situ Lailatul Qadar ndak sejam tu benda ya. Waktu Lailatul Qadar tu ndak sejam, ndak 2 jam, semalam tu malam Lailatul Qadar disebutkan Allah hatta matla'il fajr sampai terbit fajar. Mudah-mudahan dapat dewak malam Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, amin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ternyata kitab-kitab samawi yang lain juga Allah turunkan di bulan Ramadan. Iko hebat bulan Ramadan kah? Ndak ci Al-Qur'an aja Pak. Suhuf Ibrahim. Suhuf Ibrahim. Ibrahim kan ndak diturunkan kitab doh, tapi suhuf tu lembaran. Dalam Al-Qur'an setiap malam awak baca ayat no kan. Suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Ibrahim. Kapan Allah turunkan suhuf Ibrahim? Allah turunkan suhuf Ibrahim itu malam pertama dari Ramadan. Jadi suhuf Ibrahim turun malam pertama daripada Al-Quran. Taurat Allah turunkan malam ke-6 dari bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian Injil Allah turunkan malam yang ke-13 Ramadan. Sedangkan Zabur diturunkan pada malam ke-18 Ramadan. Jadi semua kitab-kitab samawi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala turunnya di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah Al-Qur'an ini ya sempurna diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia Rasulullah 63 tahun. Surat pertama turun Al-Alaq ayat 1 sampai 5, surat terakhir turun Al-Maidah ayat 3. Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ini ayat terakhir turun. Timbullah pertanyaan. Yang pertama turun Al-Alaq Pak. Yang terakhir turun Al-yauma akmaltu. Waktu awak buka Al-Quran yang pertama kok Al-Fatihah, yang terakhir An-Nas. Apa dak bisa conoko susunan? Kan tuh kan timbul pertanyaan awalnya, kok bisa susunan conoko? Siapa sebenarnya yang ngambil susunan conoko? Yang pertama turun Al-Alaq, yang terakhir turun Al-Maidah ayat 3. Abasua di Al-Quran yang pertama Al-Fatihah, yang terakhir di Al-Quran surat An-Nas. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Al-Quran seperti ini susunannya, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengajarkan susunan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu selalu bertadarus, maka setiap Rasulullah mengulang Al-Quran yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah akan memulainya dari Al-Fatihah. Termasuk nama-nama surat itu bukan karangan manusia, bukan dibuat-buat begitu saja.
Ya, nama-nama surat itu bukan buat, tapi ini pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatihah yang pertama namanya Al-Fatihah. Itu liancak Pak. Al-Fatihah surat pembuka. Tiba surat yang kedua panjang, hampir 3 juz. Di akhir nama surat itu sapi batino. Mungkin kalau awak apa protes agak kurang ngancak nama. Sapi betino nama surat. Ada surat nama surat Samui An-Namal. Surat apa? Surat Samui. Kalau pakai bahasa awak kan itu bunyi itu. Surat Samui. Ada surat namanya apa nama itu? Laba-laba. Al-Ankabut. Nah, tapi begitulah Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Ternyata dalam nama-nama itu ada maksud tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang terbaik. Maka Al-Qur'an ini kalau Rasulullah mengulang bacaannya selalu memulainya dengan Al-Fatihah. Terakhir An-Nas itu didengar oleh para sahabat. Setiap Rasulullah mengulang bacaannya. Inilah dasar penyusunan Al-Quran. Kenapa bukan Al-Alaq yang pertama, bukan Al-Maidah ayat 3 yang terakhir ditulis di dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, maka Al-Quran ini adalah mukjizat terbesarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat terbesarnya baginda Rasulullah yang dapat kita saksikan sampai hari ini. Dapat kita saksikan sampai hari ini, sampai ke tangan kita, dan mukjizatnya itu tidak hilang sampai sekarang. Terbukti 14 abad lebih umur Al-Quran, tidak ada cik pun yang mampu memalsukan Al-Quran, Pak. Belum ada orang yang bisa memalsukan Al-Quran. Tidak ada orang yang cuba-cuba nak memalsukan Al-Quran. Banyak, apa belum tak? Musuh Islam pun tak seketek dah. Sebonci-bonci bab pengcawu orang menghancurkan Islam termasuk dengan kitab sucinya. Sudah banyak percobaan orang ingin merusak isi Al-Quran, tapi tak bisa. Pasti ketahuan. Ujung-ujungnya ketahuan. Dulu pernah ada orang yang ingin merusak Al-Quran. 3 orang sepakat, dari juz 1 sampai juz sekian si A, waang yang akan mau taati. Dari juz sekian sampai juz sekian si B. Sudah tu si C, dibagi 3 Al-Quran kau agi waktu sekian bulan akan diotak-atik Al-Quran, diubah-ubah. Maka setelah waktu yang ditentukan bertemulah mereka bertiga. Apa kata si A kepada si B? Lah selesai. Alulah. Kata si B, waang lah selesai. Ulun julah. Apa yang dapat yang selama sekian bulan kau nya? Nak lain. Yang saya temukan adalah bahwa Al-Quran bukan ciptaan manusia. Al-Quran betul-betul kalam Allah. Masuk Islam ketiga-tiga. Ada seorang penulis yang suka mengotak-atik kitab suci. Dia cari Zabur, dirubah-rubahnya isi Zabur. Sebagian ayat ditambah, sebagian ayat dikurangi, sebagian ayat hurufnya diganti, kalimatnya diubah-ubah. Setelah dia ubah-ubah, dia cetak sendiri, dia jual di pasar, laku. Taurat diotak-atik, dirubah-rubah. Setelah dirubah, dia jual, laku. Terakhir dia mengotak-atik Al-Quran. Sebagian ayat dia tambah, sebagian ayat dia kurangi, sebagian ayat dia ganti. Jadilah proyek kecako nginya melawan Islam kok. Ngicap kalian pakai Quran palsu kok nya kan. Dijual pasal lah. Jual murah deh, mai copet laku. Dijual murah deh. Murah-murahnya copet siapa ni boleh Al-Quran. Datanglah atu-atu pertama kali nak beli. Iya murah tu gua kan. Iya. Tengok dulu ancak Qurannya, ancak. Cubalah tengok. Begitu dibuka, Allah berkehendak. Yang pertama halaman dibuka oleh kakek itu ternyata adalah halaman yang dirubah. Subhanallah, kakek yang datang membeli ternyata seorang hafiz Al-Quran 30 juz. Hafal Quran 30 juz. Mana kan bisa dikicu.
dia boleh atu ada tiga omen paju. Celakalah engkau yang sudah berusaha merubah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu turun dari Allah dan kamilah yang akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda mukjizat Al-Quran. Tak ada satupun yang bisa merubah. Al-Quran tidak bisa ditiru. Awak buat lo kitab bandingan, pembanding Al-Quran untuk melawan Al-Quran, tak bisa. Takkan mampu manusia ini membuat kitab seperti hebatnya Al-Quran, takkan ada. Ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kalian ragu dengan isi Al-Quran, kata Allah, kumpulkan para pemimpin-pemimpin kalian. Ya, cari profesor-profesor, ahli-ahli sastra itu. Buat kerjasama, buatlah Al-Quran, kitab yang semisal Al-Quran, yang sama jo contoh Al-Quran hebat. Ya, jangan sakitab lah, sasurat aja. Kalau kalian betul-betul orang yang benar, kata Allah, ini tantangan dari Allah. Tapi tantangan ini kembali dijawab Allah dalam ayat berikutnya. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Akan tetapi jika kalian tidak mampu melakukan itu, kalau kalian tidak mampu membuat Al-Quran seperti Al-Quran itu, walau taf'alu, ini kalau kita baca dalam tata bahasa, kalau sudah dimasuki huruf lan, itu maknanya tidak untuk sekarang, tidak untuk selama-lamanya. Sehingga Allah sebut walau taf'alu, memang kalian takkan pernah sanggup untuk melakukan itu. Fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Hendaklah kalian takut kepada Allah. Hendaklah kalian takut kepada api neraka yang bahan bakarnya, kata Allah, terdiri daripada batu dan manusia. Batu dan manusia, ya, itu bahan bakar neraka. Takutlah. Jadi takkan ada yang mampu untuk meniru, ya, Al-Quran ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka melalui peringatan nuzul Quran pada saat ini, mari kita ambil sebuah atau beberapa hikmah pelajaran dari peringatan ini. Yang pertama, Al-Quran itu kan kitab suci kita, Bapak Ibu. Kitab suci umat Islam. Ya, tentulah untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan isinya. Maka pelajaran yang pertama yang mau kita sampaikan, Bapak Ibu, melalui peringatan nuzul Quran pada malam ini adalah pesan Nabi yang pertama. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang nanti di hari kiamat sebagai syafaat untuk menolong sahabat-sahabatnya. Siapa yang disebut dengan ashab, sahabat-sahabat Al-Quran? Tentu orang yang membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran, bukan orang yang hanya mengakui saja membaca Al-Quran. Tidak cek di bulan puasa saja deh bapak-bapak, ibu-ibu, tapi di luar Ramadan pun kita hendaknya membiasakan diri membaca Al-Quran. Jadi hebatnya Al-Quran tu lo cek lah. Al-Quran ku walaupun tak ngerti awak dapat, awak baca dapat pahala. Itu bedanya dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalau bacaan-bacaan yang lain tak awak ngerti awak baca, no lagi guna dah. Ya kan? Nah, walau apa umpama kan, buku setebal ko di rumah pakai bahasa Inggris. Awak no pandai bahasa Inggris dah. No ngerti bahasa Inggris dah. Baca-baca lo tu cak. No leh makna. Tapi Al-Quran walaupun tak paham, tak mengerti maksudnya, dibaca sehuruf saja dibaca dapat pahala.
Itu kehebatan Al-Quran. Jadi kata Rasulullah, bacalah Al-Quran. Hidupkan cahaya rumah kita dengan lantunan ayat suci Al-Quran, dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Khatam Al-Quran kalau bisa sekali sebulan, Pak. Khatam Al-Quran. Tidak tolok sekali sebulan, sekali setahun. Tidak tolok sekali setahun, sekali seumur hidup. Tidak je tolok sekali seumur hidup. Bapong dah awak menjawab soal dah. Ma imamuka, nyenungkan nangkir dia di dalam lahat tu, di dalam kubur. Apa imam kalian? Apa imammu? Kata malaikat, di dalam kubur. Bapong dah awak menjawab itu. Awak sebut Al-Quran adalah imamku, sementara san Al-Quran pun tak pernah baca. Lain Al-Qurannya, alhamdulillah lain. Ancak bau. Kantor kan? Ancak bau. Quran tu bila boleh? Waktu nikah. Mahar pernikahan, seperangkat alat solat, lengkap je Quran. Mulai hari itu bersimpan ala godang anak. Sebab toleh kan nak buat cucu dan Al-Quran mahar tu tak terbuka-buka bau dah. Masih ada lembaran itu yang lokek bau. Ada orang pun nak buka kan, menyatu lembaran kan tanda Quran baru kan itu tu. Abapun dah awak menjawab malaikat besok menyebut bahawa Al-Quran itu imam kita. Sementara Al-Quran tak pernah dibaca. Lain Al-Quran lain. Tapi entah mana dia letak ya. Pas lo timbuk semayang malam tu, tanyung dek datuk oleh dek mamak suku cakap, mana Quran? Buk mai datang tu bantal ni kan. Alah saya buat lah Pak. Saya buat dia lah. Mana Quran botak? Mana sun kobe? Lainnya Quran tu, tapi entah mana so. Akhir bersuara kan. Dilap-lap datang dari bantal seorang ke Pak Imam. Bapong awak besok menjawab pertanyaan malaikat tu. Kalau contoh itu. Jadi ada seorang sahabat yang rajin menghatamkan Quran tu Pak. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau dan khatam Al-Quran kau sekali sebulan apanya Nabi? Oi mantapnya Nabi. Tapi dan semua bisa lebih hebat dari itu lah. Bisa lebih capek dari itu. Aku mampu menamatkan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran sekali 25 hari. Lakukan kata Rasulullah, itu lebih bagus. Subhanahu, dan bisa capek beritulah Nabi. Bisa dan hatamkan Al-Quran sekali 20 hari. Kata mantapnya Nabi. Wihlah. Saya bisa lebih dari itu ya Rasul. Bisa saya menghatamkan 5 hari. Bisa 10 hari. Mantapnya Nabi. Bisa 5 hari. Bisa sekali 5 hari ya Rasulullah, mantap. Subhanallah, dan bisa lebih itu deh. Sehari itu bisa atau Nabi, itu tidak dijawab oleh Nabi deh. Yang terakhir tidak dijawab oleh Rasulullah, karena khawatir nanti kan kalau dipaksakan sehari itu khatam, ya kan? Tidak bukan jual lain. Kemudian bacaannya tidak topek lah. Itu tidak jawab oleh Rasul diamkan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tapi kalau mampu bangun memang tak bekerja, tapi lain mungkin enggak waktunya. 30 juz sehari semalam. Mungkin kalau bacanya cepat betul bisa jadi ya kan. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Jadi ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama, membaca Al-Quran. Dia mula pertanyaan, Ustaz, dia nak murid mengaji, dia ikut Cina, dia nak orang tadarus tu nya. Tapi tak lancar dah bapung cara. Ya, ndak lancar dah. Tersendat-sendat. Boleh berpahala baca Quran sana nyondek contoh itunya. Ini juga diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, allazi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bi ma'a safratil kiramil bararah. Siapa yang membaca Al-Quran dengan mahir, fasih, ancak tajwid, maka kelak dia di akhirat bersama para malaikat yang mulia.
dalam surga besok bersama para malaikat yang mahir, yang fasih bertajwid. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi yaqra'ul Qur'an wa yata'ta wa huwa alaihi syaqqun lahu ajrani." Siapa yang membaca Al-Qur'an terbata-bata, dia menemukan kesulitan, payah, sondek tawi, baca-baca sondek tawi, falahu ajrani. Kata Rasulullah, dia diberikan Allah dua pahala. Tetap berpahala. Yang tak boleh tu, awak pandai tajwid, baca Quran tak bertajwid, atau indah kamu belajar tajwid, puas dengan bacaan itu, lah boleh salah berbaca juga. Tidak ada i'tikad untuk memperbaiki bacaan. Maka tadarus ini sebenarnya Bapak Ibu adalah kesempatan kita untuk belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Terbata-bata tak apa-apa, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang tak boleh itu pandai bertajwid, baca tidak bertajwid, atau tidak mau belajar membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik engkau adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jadi ini pesan yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, setelah kita pastikan diri kita membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, hidup sesuai dengan pedoman Al-Quran, wariskan Al-Quran kepada anak-anak cucu kita, memperhatikan pendidikan Al-Quran anak-anak kita. Pak, Bu, tamat SD dah mau ngaji gini lama, iya kan? Tengoklah TPA awak yang di rumah-rumah, yang di musola-musola, yang ngaji di TPA tu anak kelas 1 SD sampai kelas O6. Tamat SD lah godang sore. Ndak ya mu mengaji le. Nen awak terlena pulo. Soso la lope tanggung jawab pulo. Ndak tentu le anak kau entah pandai mengajinya, tah indah bacito je kawan dek kau. Dan anak dan pandai tu ngaji dan pona no ngunya ngaji dah. Nan pona inya dong ngunya ngaji. Cuma sebatas itu aja nya. Menyobi aja gitu. Ya, ndak lai pona buat bercubung anak tu mengaji atau ndak. Maka wajib hukumnya bagi kita mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Ndak bisa kita yang mengajarkan antarkan kepada guru mengaji. Bayar ustaz untuk mengajarnya mengaji. Cuma jangan kodok nunggak uang ngaji mah. Antu anak ke TPA uang ngaji menunggak ala 5 bulan nak bayu dan tak semangat ustaz dah. Umi yang maju ngaji cakon tak jadi semangat. Itu harus kita bayar. Jangan biarkan anak mengaji begitu saja tanpa dipedulikan. Kalau ke sekolah tolong dewak mantau. Antau pagi nu abah tunggui sampai pulang. Ngaji bilonya anak nak mengaji je nya. Entah siapa guru ngaji pun kadang tak tentu dah. Antara babayu yang ngaji entah nak. Datang anak ngaji ke ambo, dan nak ngaji ustaz. Ngaji lah yong. Ada najo ngaji lah seminggu bajo ngaji. Tentu dia amak ngaji si konya ndak dah. Tentu dia amak senang. Jadi Imam Hanafi begitu pulang ke rumah dah mula anak mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Takoji Imam Hanafi. Lah pandai anak dan baca Al-Fatihah san. Dah ini wajar mak. Pak. Ke guru ngaji dah pede. Anak lah pandai baca Al-Fatihah. So mengati kau mana? Kata Imam Hanafi, siapa mau kamu baca Fatihah kah? Guru ngaji ya. Mantap. Lah pandai yang baca Al-Fatihah. Mu antu ayah ke guru ngaji lu. Antu ayah ke guru ngaji lu. Dia diboklah dia anak ke guru ngaji. Sampai ke guru ngaji sebelum bangkit lah preso kah? Apa yang bisa diboklah? Dia kan sonang hati memanapi ko anak pandai baca Al-Fatihah. Datanglah ke guru ngaji ko cakoleh.
dipreso piti yang nawunya Imam Hanafi. Maka Imam Hanafi menyerahkan sebagai hadiah rasa terima kasih untuk guru mengaji, de anaknya lah pandai baca Al-Fatihah mak. Bapo yang diagio de baswala piti dalam sopunya 1000 dirham. 1000 dirham. Pak Ustaz guru mengaji, ambo mohon maaf, iko sadona wunya. Kok lailo bio daripada ikut ambo agiong malam ko jo. Dek kan sonang hati ambo anak pandai baca Al-Fatihah. Cuma ko yang lainnya, kata Imam Hanafi. Mak, bapu bak piti dia agiong dah. 1000 dirham bapu piti awak tu. Bapu gak lupa 1000 dirham tu bapu piti awak tu. Dirham zaman turun tak sama je dirham kini, tak kan? Zamannya Imam Abu Hanifah. Kalau dirham zaman kini 3.900 kan? Nah, kalau kita belarikan ke rupiah ini 3.900 kali 1.000 berarti 3.900.000 dia agio ke guru ngajinya, dek sonang anaknya pandai baca Al-Fatihah. Si Al-Fatihah baunya. Oh, lum tamat Al-Quran lah. Aku awak ada yang alah khatam Al-Quran, dek guru ada anak awak sama guru mengaji. Ya, alah hafal sekian surat, juz 30 lah hafal lo amma ya tasaalun. Namu ustaz yang maju pun tak tentu wak gaira. Ya. Uang ngaji nunggak berapa uang ngaji? 10.000 sebulan. Ndak tolok bayu, tolok yang mahal pada tu tolok wak bayu. Apa dia ndak berbayu? Indak padu. Jadi jawabannya tidak peduli Pak. Maka melalui nuzul Quran pada malam ini, mari kita wariskan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita. Antarkan anak-anak kita mengaji Pak. Pastikan dia menguasai Al-Quran. Kalau perlu sekolahkan sekolah tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Cain guru ngaji, padulin pula guru ngaji jago. Sonjo hari awak pimpin anak awak ya untuk mengaji. Kalau ulun mandi tentu asung mandi untuk mengaji. Sehingga anak-anak kita menjadi generasi Qurani yang membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, juga mengamalkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan Ramadan ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menjadi sahabat-sahabat Al-Quran, orang-orang yang menghiasi waktunya dengan membaca Al-Quran, mentadarusi Al-Quran. Tidak sanggup tadarus di masjid, silakan tadarus di rumah sendiri, belajar. Tidak ada tempat belajar di rumah, tidak ada ustaz, mungkin bisa saling belajar, suami dengan istri, ayah dan anak saling belajar membaca Al-Quran. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu yahdi ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.